merupakan persamaan aljabar booleannya. Artinya kita punya persamaan. Nanti kita coba ya. Ini kayak sekarang. Persamaan F, A plus B plus A aksen not AB plus A not B. Kita gambarkan ini akan masuk ke dalam sini. AB berarti kan sini. AB. Berarti masuknya di sini. Ini satu. Lalu A not AB kan. Ini kenapa? Not AB-nya berarti ada di sini. Not A sama B. Berarti ini. Dan terakhir A not B. Kita masukin di sini. Jadi kita punya 3 buah angka 1 di dalam persamaan ini. Jadi karena tadi kita punya ini, kita bisa gabungkan bahwa ini adalah kepunyaan si A, ini kepunyaan si B. Jadi kalau kita sederhanakan persamaan Carnot ini, dia akan menjadi A plus B saja. Kalau kita jabarkan dengan aljabar, seperti ini ya. Jadi kita pecah, ini jadi 1, ini balik lagi ini jadi 1, ya jadi A plus B aja. Nah, ini kalau yang 2 variabel kemarin kayaknya nggak ada masalah. Kita coba masuk 3 variabel sekarang. Kalau 3 variabel, biasanya dimulai dari ABC-nya gini. Ini hasilnya. Digabungkan. Penggabungannya dia kebalikannya karena kita mulai dari 00, 001, 01 lagi, kemudian berangka 11 nanti, maka posisi ini akan menjadi 00, 01, 11 dan 10. Dia kebalik. Biasanya kan 01 dulu baru 11. Nah, ini kebalik di 11 dulu baru 10. Jangan sampai salah di sini. Jadi kalau kita jabarkan dalam bentuk fungsinya menjadi B aksen C, aksen, B aksen C, BC, dan BC aksen. Nah, ini posisi ini, dia urutannya akan menjadi A, B aksen, A aksen, B aksen, C aksen, atau not A, not B, not C, di posisi pertama, dan seterusnya sampai ke posisi ke 7 di sini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk masukkan dalam urutan-urutannya itu, kita jangan sampai salah memasukkan, karena posisinya B aksen dan C aksen ini dia akan terbalik posisinya. Nah, misalkan kita punya fungsi ini F A not BC plus not A BC. Berarti kita masukin kan not A B not A not B C, itu berarti kan not A not B C, berarti di sini. Terus not A B C. B C berarti ada posisi di sini. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam penyederhanaan 3 variabel, kita melihat kedua sisi. Sisi pertama dan sisi kedua. 1, 1 ini, angka 1, 1 di sini, kita lihat, ini kepunyaan siapa? Kepunyaan di A aksen, atau not A. Posisi yang di sini, dia kepunyaan siapa? Apakah kepunyaan B aksen, atau B, atau C? Karena ini, yang samanya adalah si C-nya, maka ini yang menjadi punyaan C posisinya. Jadi kita melihat di posisi di atasnya, dia samanya ke siapa gitu. Apakah dia punyaannya si B-nya, atau kepunyaan si aksennya, atau kepunyaan B aksennya, dan seterusnya. Karena kalau posisinya misalkan di sini, ya, berarti ini adalah kepunyaan si A dan B
aksen. Ya, jangan terbalik pada posisi ini. Contoh yang kedua, ini kan posisinya ada di sini ya, posisi tengah-tengah. Sekarang kalau posisinya dia berdiri, tadi kita buat A aksen, B aksen C, atau not A, not B, C, terus disam dengan A, not B, dan C. Posisinya kan di sini. B aksen C-nya tetap nih. Berarti posisinya di sini. Lalu, not A dan A. Jadi ya, 1 dan 1. Posisi ini, dia bukan kepunyaan A dan A aksen. Karena kedua-duanya adalah beda kolom. Kalau kolomnya di A, ya berarti punyaan A. Kolomnya di sini punyaan A aksen misalnya. Tapi karena dari posisinya Oke, lanjut lagi. Mana tadi? Oke. Ini miliknya si A aksen ini, ya ini kolomnya. Jadi kalau bukan di kolom ini, nggak bisa punyaan dia. Kalau misalkan cuma salah satu ya, satu doang nggak bisa dianggap punya dia. Kecuali ada satu di sini atau satu di sini. Kalau bukan itu ya, bukan punyaan si A itu sendiri. Gitu. Itu juga yang di bawahnya. Maka ini kita bilang tadi bukan kepunyaan si A atau A aksen. Lalu punyaan siapa kalau dua angka yang berurutan begini? Kalau dia dalam satu kolam, maka ya berarti kepunyaan kedua-duanya, B aksen dan C. Jadi kalau dia nanti posisinya ada di sini, ya berarti kepunyaan si B C aksen atau B not C. Jadi itu tadi sudah. Ya. Nah kalau misalkan posisinya begini berderet semuanya, posisinya berderet semuanya. Kalau berderet semuanya ya berarti punyaan si C itu pasti. Nggak usah ngelihat lagi di sisi yang lain karena ini punyaan C. Kalau posisi tadi berdiri begini, ya berarti kepunyaan si not A dan not B. Maka kalau persamaan seperti ini, tinggal dimakan saja. A, not A, not B-nya dikalikan, kemudian ditambahkan dengan C. Begitu. Oke. Lalu ada lagi, misalkan kita punya 3 variabel A, B, C, aksennya di C, not C-nya, lalu A, B, not B dan C not, lalu A, B not, C, dan A, B, C. Kita tinggal masukin aja kan tadi. A, B, not C. A, B, not C. Kan dia nanya, Pak kok kebalik Pak dengan yang tadi? Sebetulnya sih nggak apa-apa kamu balik atau ini ya. Yang penting urutannya tetap sama. Mau dibalik posisinya, misalkan A-nya yang di sini, B, C-nya di sini, itu juga sebetulnya nggak ada masalah. Gitu. Kalau misalkan nanti kita coba apa namanya pembuktiannya lah mungkin kita coba nanti ya. Sekarang kita coba dulu dengan ABC biar kamu nggak bingung. AB-nya dijadikan satu lalu ada C-nya. Posisinya kan dibuat seperti ini menjadi A, B, dan C ya. Posisi pertama A, B, dan not C. Berarti di sini C. A, B di sini. Berarti ini. Lalu A not B dan C not. Berarti A not B dan C not. Terakhir ketiga A, B not dan C. A, B not dan C. Sini terakhir A, B, C itu. Jadi kalau kita ambil gimana posisinya? Ini punyaan dia kan? Ini juga punyaan dia. Kita ganti warna. Lalu ini punyaan sini, ini punyaan sini. Apakah begitu hasilnya? Kita lihat.
posisinya kalau ya seperti ini, dia nggak bisa dianggap ini kepunyaan si C, ini kepunyaan si aksen, ini kepunyaan AB, ini kepunyaan si apa namanya aksen AB aksen. Nah, kalau begini kita bisa ambil bahwa satu blok ini per 4 blok ini kepunyaan si hanya A. Gitu. Karena dia mewakili semua variabel. Ada semua di situ si A-nya. A-nya satu, nolnya ini semua punyaan si A. Bingungin ya? Coba nanti kita bandingkan dengan yang kalau C-nya itu posisinya dibalik dengan si A. Karena kalau kita jabarkan dalam bentuk aljabar, apa namanya, perbandingan dengan aljabar, ini kita sederhanakan dulu. Yang ini menjadi ini. Ini kita sederhanakan, C-nya hilang. Ya kan? Tinggal A, AB, dan AB aksen. Lalu ada AB plus A aksen itu, B-nya juga hilang. Kan jadi A. Kalau kita buat dalam bentuk yang ini, AB-nya tadi, kita buat misalnya, berarti di sini yang A-nya misalkan terus B, C. Kan sebenarnya sama aja kan. 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 0. Di sini 0. Dan di sini 1. Nah, kita lihat. A, kemudian B, aksen. Sorry, A, B, aksen. C. Berarti posisinya di sini kan. Nah, A, B, C. Aksen, sorry, sampai di sini. Ini posisinya di sini dulu. Hapus eraser. Ini posisinya karena C-nya aksen berarti di sini. Kemudian posisi kedua A, B, aksen, C, aksen berarti di sini. Lalu yang ketiga A, B-nya yang not, kemudian C berarti ini di sini. Yang keempat A, B, C di sini. Oke, berarti kan 0 kan? 0, 0, 0. Kalau kayak gini lebih jelas kelihatan kan? Punya siapa dia? Ya, pasti satu baris ini punyaan si A. Hasilnya sama kan? Sebetulnya. Tapi kalau di sisi lain kalau kita buat ini sama ini, bisa dua-duanya diselesaikan. Kalau misalkan nanti kalian merasa, Pak ini nggak nyambung, ini coba dirubah aja nggak apa-apa. Hasilnya sama. Memang ada beberapa metode. Yang pertama tadi metode kita mengumpulkan per satu baris atau mengumpulkan per satu grup. Masih ada pertanyaan nggak? Ini baru 3 loh, bisa sampai 6. Tadi sudah sampai. Nah, ini lagi. Ini ada A, aksen B, aksen C, kemudian A, B, C, dan seterusnya. Kita masukin, dapatnya ini. Kalau kita pakai model A, B, dan C. Ya. 0, 1, 1, 1. Penyederhanaannya gimana? Ya, ini kan. Ini jadi satu nih. Jadi, C. Oke, pasti C. Sama ini. Ini jadi AB. Berarti AB plus C. Kira-kira kalau kita ganti metode yang satunya lagi tadi, bisa nggak sama ya sebenarnya? Menurut kalian nggak? Nanti ya di sini A, B, C.
Lalu kalau di sini 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Yang pertama, A aksen, B aksen, C. Berarti dia posisinya di sini. 1. Terus A, B, dan C. Sini 1. Kemudian A, B aksen, C. Berarti posisinya di sini. Lalu ada A, B, C. A, B, C di sini. A, B, C. Ya. Lalu ada A, B, C-nya yang not. A, B, C-nya not di sini. Kalau gini, gimana kita mencoba melihatnya? Kita ngambilnya nanti A. Lalu kita ngambil ini. Ini B, C. Gitu. Tapi kan beda hasilnya. Posisinya kan plusnya di sini. Nah, nanti kita pelajarin apa bedanya sum of product atau product of sum. Nanti kita tahu. Tapi kalau lihat dari hasilnya, angkanya sama, hurufnya sama. Cuma beda posisi. Pernah apa plusnya aja ya, plus apa aljabarnya yang berbeda. Kita lihat. Nah, ini aljabar seperti ini. Kalau gini, hasilnya apakah sama apa enggak? Pembuktiannya, kita bisa coba buka pakai aplikasi. Banyak di internet ya. Share-nya. Nah, muncul nggak? Ada dua nih. Nah, ini ada banyak nih kayak Carnot solver dan segala macamnya nih. Misalkan kita pakai angka 3, karena kan kita pilih 3 perbandingannya. Cara masukinnya adalah kita lihat. Misalnya nih, di sini A aksen, B aksen C ya. Berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Oke. Nah, kita bisa rubah. Berarti A-nya 0, ya. B-nya 0, C-nya 1. Ini angka 1 di sini. Lalu lagi. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Nah, kayak gitu. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Terus A, B, C berarti semuanya 1. Terakhir A, B, not C berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Sama dengan tadi gambarnya ya. Lalu kita proses saja. Nah, dia namanya POS. POS itu product of sum. Dibilang adalah B plus C dikali dengan A plus C. Kalau kita ganti jadi SOP, hasilnya jadi kayak gini. Beda. Ya. Jadi kita mesti melihat bahwa kita penyelesaiannya nanti seperti apa. Apakah mau menggunakan metode sum of product atau POS, product of sum. Ya, ini pegang dulu aja. Nanti kita pelajari karena pembahasan sum of product dan product of sum itu lebih panjang lagi nanti. Tapi yang penting adalah kedua-duanya bisa benar. Yang penting kamu tentukan bahwa apa yang kamu pakai, product of sum atau sum of product. Ya, bedanya di atasnya itu kan beda. Ya, product of sum apa sum of product. Nanti kalau kamu melihat, Pak hasilnya bisa beda begini.
Itu nanti yang membuat perbedaan itu adalah itu tadi, from-nya apakah dia mengeluarkan sum of product atau product of sum. Oke. Sampai sini pertanyaan dulu. Sebelum kita masuk ke yang empat variabel. Nah, ini yang 4 variabel. 4 variabel itu ya sebenarnya sama saja. Kita bisa menaruh atau meletakkan AB-nya ini di atas sebelah sini atau CD-nya yang sebelah sini, ya serah. Yang penting urutannya kalian pahamin, jangan sampai kebolak-balik. Kalau misalkan mau taruh A-nya di atas, B-nya di atas, C-nya D-nya di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting adalah urutannya adalah 00, 01, 11, baru 10. 00, 01, 11, dan 10. Sehingga kalau kita buat urutannya jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya di bawah, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan terakhir 15. Ya sama kayak tadi ya, kita tinggal masukin aja posisinya di mana dari M0 sampai ke M15. Jadi kalau sebagai contoh, ABCD ini ada not A, not B, not C, D plus not A, B, C, not C, D. Terus ditambah lagi dengan A, B, C, D plus A, B, C, not D. Ya udah, kita masukin di sini. Ini adalah not A, B, C, sorry, not A, B, C, not C, D di sini. Lalu not A, B, not A, B, not A, B, not C, D. Not C, D di sini. Terakhir nih A, B, C, D, A, B, C, D, dan A, B, C, not D. Ada yang mau coba nggak? Kira-kira berapa nih hasilnya? Ada yang mau coba nggak? Jadinya berapa nih angkanya? Ada yang berani nggak mencoba? Gimana kita ngambilnya? Dua ini punya siapa nih? Dua. Nggak satu grup nih, satu blok lah. Punya D, Pak. Ini punya Punya D. D. Kata kamu punya D nih. D. Terus ada lagi nggak bisa kita ambil? Ini, blok ini punya siapa nih? Itu punya A. Punya A. Perbedaannya di sini adalah kita mesti melihat. Kalau tadi A-nya sendirian, kita bisa bilang ini punya A sendirian. Tapi kalau posisinya begini, kita bisa bilang ini punya si AB. Karena kan A dan B ada di sini posisinya. Jadi gimana? Punya siapa nih kira-kira? Ini punya dua-duanya ini bisa punya AB. Karena posisinya A-nya juga punya dia, B-nya juga punya dia. Bisa jadi kita bilang ini punya si A, B. Lalu ini kan bisa ini bisa bisa. C aksen D, bisa bilang gitu nggak? Karena nih C-nya juga punya, C-nya C aksen, not C sama si D. Betul nggak? Bingung juga. Oke. Jadi kalau tadi kita melihatnya ke satu sisi punyaan siapa dulu nih, gitu kan? Karena ini ada 4 variabel, kita mesti melakukan 2 kali kerjaan kita. Penjabaran gini. Yang pertama, ini dulu tadi sama ya. Ini tuh punyaan dia, punyaan keduanya ini.
Karena kan punyaan berdua kan. Sama dengan yang tadi kita lihat ke atas, kalau ada angka ini, kalau ada angka yang tadi yang di deretan begini, kita bisa bilang ini punyaan yang atasnya. Kita lihat ke atasnya. Maka sama, kalau posisinya seperti ini, kita lihat dulu ke sampingnya dulu. Bisa nggak kita ambil keduanya itu? Karena ini AB, AB dan AB, ini jadi punyaan siapa nih yang sama? Yang punyaan sama, berarti punyaan si A-nya aja. Karena A-nya itu 0 yang sama, maka A-nya menjadi A. Lalu yang kedua yang kita lihat, berdasarkan dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri semua dulu. Ini kita lihat ke kiri. Ini punyaan si A. AB tadi, AB. Berarti kita pecah dulu. Yang pertama itu A. Terus yang kedua A, B. Berdasarkan satu. Nah, kita melihat sekarang ke bagian atas. Ini terhadap yang atas. Ini terhadap yang kiri, tadi sudah dapat AB. Ini terhadap yang atas. Ini terhadap yang atas. Berarti dapatnya terhadap CD, dia 0 dan 1. Atau not C dan D. Not C dan D. Kita kalikan menjadi not A, not C, dan D. Ini untuk bagian si nih. Dia doang nih. Satu ini doang. Kita ngelihat dari sisi A dan B, lalu kita ngelihat dari sisi C dan D. Lalu, ini kita tambahkan. Tambahkan dengan posisi yang sebelah kiri dulu. Kita lihat ke AB tadi. Ini sudah kita dapat tadi. Ini punyaan si AB nih. Punyaan A dan B. Jelas A dan B. AB. Kita lihat ke atas. Ke atas yang sama yang mana nih? 1, 1. Aduh, cek mas. 1, 1 dan 1, 0. 1 ini punyaan C, ini punyaan D, ini C, ini D-nya absen. Berarti bukan punya D ya, karena yang sama adalah si C-nya. Berarti ini kepunyaan si C. Ini kita ambil ke atas. Ini yang sama adalah si C. Karena 1, 1, 1, 0. Ini kepunyaan si C. Kalau posisinya ada di sini, ini dan ini, misalnya, berarti ini kepunyaan not C. Kalau posisinya ada di kepunyaannya ada di sini misalnya, saya bikin ini deh, ini dan ini di sini, dia kepunyaan adalah D, sama adalah si D. Oke, baik lagi sini tadi, ini berarti kepunyaan C ya, A, B, C, tambahkan C. Maka ini ditambahkan menjadi kita coba pakai apa tadi namanya, nah, software ini deh. Coba kecilkan. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya cuma tutup aja. Kelihatan tapi kecil, Pak. Ininya ya, coba kalau di zoom. Nah, ini ada 4 berarti ya. Kita pakai 4. Tadi. Not A, not B, not C. Berarti 0001. 0001. Nih, 1 di sini. Benar. 0001. Ya, betul. Terus ada lagi 01, 01, 01, 01, 01. Lalu 1111, terakhir 1110. Nah, kita lihat aja. Kita pakai apa misalkan SOP, benar nggak sih? Nah, ABC plus A, C, D. Benar kan? Ya.
sum of produknya bener kan? ABC. ABC ini plus ini sama kan? Dibalik-balik jangan apa-apa sih. Oke, sampai sini. Sudah pada pusing? Nanti saya kirimkan ini. Ngingetin saya aja, saya kan lupa Wan kirimkan. Nanti saya kirim ininya. Kemudian kamu bisa coba-coba. Cari aja karena maaf software atau ini itu banyak linknya. Jadi kamu bisa mencoba-coba. Bener nggak sih yang saya kerjakan? Gitu. Misalkan ada yang nanya, Pak, buat apaan sih belajar ini? Apa namanya? Carnot Map. Nah, gitu kan. Jadi gini, misalnya, jadi saya share biar gede aja langsungnya. Nah, misalkan gini, kelihatan nggak nih? Gede nggak? Misalnya gini, ini udah suatu alarm, ada alarm. Kemudian kalau misalnya ada sensor A, sensor getaran, misalnya sensor B, sensor cahaya, sensor C, misalnya sensor tekanan. Kalau salah satunya ini hanya nyala, maka dia nggak nyala. Kalau cuma satu, nggak nyala. Tapi kalau dua yang nyala, dia nggak nyala juga, kecuali A-nya terpicu dulu. Nah, alarmnya seperti itu misalnya. Jadi harus ada dua kondisi. Ini bisa kita pakai untuk apa namanya, membuat suatu persamaan. Jadi kira-kira gimana nih? Ada A, B, C baru nyala, atau cukup A, C atau A dan B. Tapi kalau B dan C aja dia nggak nyala. Jadi A-nya harus satu kan? Kalau enggak, yang kan nggak bisa. Nah, kita bisa teruskan. Truth table-nya nih, ada yang mau jawab nih? A, B, C, dan Z. Pas di sini 1, 1, 1, 0, Z-nya berapa? Kira-kira? Ayo, coba jawab. Nyala, coba ya. 1, B-nya 1, C-nya 0. Nah, ternyata hasilnya adalah 1 ya. Oke, kita cek. Oke, itu. Nah, ini. Makanya jadi berapa nih persamaannya? Persamaannya apa nih? Kan ini persamanya A dot B dot not C. Lalu yang ini A dot B dot C. Persamaan yang kedua ya. Persamaan yang pertama apa nih? Kira-kira yang benar. A dot B sama C. A dot B Sama C. yang kedua ya. Ya. Kita cek. Ya, tuh. Jadi kita bisa membuat suatu apa namanya, persamaan dari tabel dan dari ini apa namanya, apa istilahnya, kebutuhannya apa nih? Kebutuhan saya ini di black box ini, kebutuhan saya bikin tabelnya untuk ngeceknya, dan terakhir adalah kita membuat suatu persamaannya. Kita lihat lagi, ini persamaannya dapat, ya. Lalu sum of produknya dapat persamaannya. Tinggal cek karmapnya. Kita lihat, ini tadi A, B, dan C. Benar nggak posisinya nih? Ada yang kurang nggak? Posisi di sini apa nih? Posisi tatanya nih. Kira-kira apa nih? 0 apa 1 nih? Nol apa 1 nih? Kira-kira nih. Ayo. No, Pak. Oh. Oke. Lagi jawaban lain? AB 0. Ya, lihat lagi. AB 00, C-nya 1. 00, 1. Berarti hasilnya 0 harusnya ya. Cek. Oke, benar. Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya gimana nih? Untuk jawaban ini. Persamaannya menjadi seperti apa?
Gimana nih? Kan ini udah jelas nih, kita punya suatu persamaan seperti ini. Tadi loh, ini kan kita buat nih. Ini apa nih? Ini A dot C plus apa kira-kira? A dot B. A dot B. Oke, kita lihat. Ada yang punya jawaban lain? B dot C. Kamu juga bisa masukin lagi ke sini. Misalkan tadi nih, kan kita punya nih ya, 3 dengan posisi seperti ini. Kita coba cek di sini. 3, pakainya sum of product, posisinya begini. Benar nggak? Sama ya? 1, 2, 3. Gini kan? Cek. A dot C plus A dot B. Berarti sama aja AB plus AC. Berarti jawabannya harusnya menjadi A, B. Salah. Satu grouping. A dot B. Oke. Cek. Nah, ini tinggal get-nya nanti kita buat. Nah, terus yang penting kamu udah coba nyampe ke posisi ini untuk membuat kernot map-nya menjadi lebih sederhana. Nanti teruskan masih banyak ini kita buat. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau gitu untuk pertemuan sesi pagi saya tutup. Terima kasih semuanya. Kemungkinan besar kan gini. Kalau nggak salah tuh tanggal 10-an Juni itu udah harus ngisi nilai kalau saya nggak salah ingat. Pokoknya pertengahan Juni itu udah ngisi nilai. Jadi mungkin pertemuan kita tinggal 2 kali lagi. Udah kita UAS. Itu aja. Oke, jadi nanti siang yang itu jam 3 kita akan presentasi, persiapkan yang sudah kalian buat sebaik mungkin. Terima kasih semuanya, selamat pagi, saya tutup. Recording.